Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Febianti dengan NPM 091058041914, jurusan Ilmu Administrasi Publik semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang, dengan mata kuliah Hukum Administrasi Publik. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Hukum Administrasi Publik pertemuan kelima. Yang pertama, perlindungan hukum bagi masyarakat. Perlindungan hukum menurut Simajuntak diartikan sebagai usaha pemerintah untuk menjamin kepastian hukum, untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar hak-haknya seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban, baik itu manusia, badan hukum, maupun jabatan, dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. Tindakan hukum ini merupakan lahirnya hubungan hukum, yakni interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum, agar hubungan hukum antara subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil, dalam arti setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Perlindungan hukum di bidang perdata. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Oleh karena itu, persoalan menggugat pemerintah di muka hakim tidaklah dapat dipersamakan dengan menggugat rakyat biasa. Persoalan menggugat pemerintah ini dianggap sebagai salah satu bagian yang sulit dari ilmu hukum perdata dan hukum administrasi. Secara teoritis, Cranenburg memaparkan secara kronologis adanya 7 konsep mengenai permasalahan apakah negara dapat digugat di muka hakim perdata. Pertama, konsep negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan kekuasaan, menyatakan bahwa tidak ada tanggungan gugat negara. Kedua, konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiskus. Ketiga, konsep yang mengetengahkan kriteria sifat hak. Keempat, konsep yang mengetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar. Kelima, konsep yang mendasarkan pada perbuatan yang melanggar hukum sebagai dasar untuk menggugat negara. Keenam, konsep yang memisahkan antara fungsi dan pelaksanaan fungsi. Ketujuh, konsep yang mengetengahkan suatu asumsi dasar bahwa negara dan alat-alatnya berkewajiban dengan tindak tanduknya apapun aspeknya, hukum publik maupun hukum perdata, mempertimbangkan tingkah laku manusia yang normal. Perlindungan hukum dalam bidang publik. Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan yang berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Dalam rangka perlindungan hukum, keberadaan asas hukum umum pemerintah yang layak ini memiliki peranan penting dan memberikan kewenangan kepada administrasi negara untuk membuat peraturan perundangan. Alasan warga negara mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pemerintah yaitu yang pertama, dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan pemerintah. Kedua, hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar.
Ketika berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan keputusan dan ketetapan sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Yang kedua, tata urutan perundang-undangan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Ketiga, undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Keenam, keputusan menteri dan instruksi menteri. Ketujuh, peraturan daerah, provinsi dan daerah kabupaten. Selanjutnya, pembuatan naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan rancangan undang-undang. Naskah akademik dapat dibuat oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah atau SKPD terkait dengan melibatkan tenaga ahli, peneliti, dan perancang perundang-undangan dengan mengacu kepada lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang. Selanjutnya, proses perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan adalah pengembangan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk mengatasi masalah apa yang telah ditetapkan dalam agenda kebijakan. Yang pertama, proses perumusan kebijakan yaitu yang pertama, pengidentifikasian masalah dan penyusunan agenda. Tahap pertama dalam proses perumusan kebijakan publik adalah pengidentifikasian masalah dan penyusunan agenda. Permasalahan, keinginan, tuntutan, aspirasi, dan kehendak yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, penyusunan skala prioritas. Tahap kedua dalam proses perumusan kebijakan publik adalah penyusunan skala prioritas. Ada begitu banyak permasalahan, keinginan, tuntutan, maupun aspirasi dari masyarakat. Semuanya tidak mungkin dapat diselesaikan dan dipenuhi sekaligus secara bersamaan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan penyusunan skala prioritas. Skala prioritas ini bisa ditentukan apabila pengidentifikasian masalah sudah dilakukan, sehingga dapat diketahui permasalahan apa saja yang harus segera didahulukan untuk diatasi dengan kebijakan publik. Yang ketiga, perumusan formulasi. Rancangan kebijakan tahap ketiga dari proses perumusan kebijakan publik adalah perumusan rancangan kebijakan. Jika permasalahan sudah diidentifikasi dan ditentukan skala prioritasnya, maka pemerintah mulai menyusun rancangan kebijakan untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah tersebut. Dalam penyusunan dan merumuskan rancangan kebijakan, pemerintah tetap memperhatikan pendapat atau masukan dari masyarakat. Formulasi atau perumusan kebijakan dapat berbentuk undang-undang, perpu, kepres, perda, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk formulasi kebijakan ini disesuaikan dengan tingkat dan kebutuhan permasalahan. Yang keempat, penetapan dan pengesahan kebijakan. Tahap yang keempat dalam proses perumusan kebijakan publik adalah penetapan dan pengesahan kebijakan. Pada tahap ini, perumusan rancangan kebijakan sudah selesai dibahas dan disepakati oleh lembaga yang terkait. Dengan demikian, rancangan kebijakan publik tersebut siap untuk ditetapkan dan disahkan dalam bentuk peraturan atau undang-undang. Kebijakan yang sudah disahkan tersebut perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum diberlakukan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui kebijakan baru tersebut.
memahami maksud dan tujuan kebijakan, dan siap untuk melaksanakannya. Selanjutnya, legal drafting. Dari pendekatan hukum, legal drafting adalah kegiatan praktek hukum yang menghasilkan peraturan. Sebagai contoh, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan. Di Aceh disebut konon atau perjanjian kontrak, kerjasama dan lainnya yang mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian atau kontrak. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.